Keberagaman Nusantara dapat ditemui dari tiap-tiap daerah, termasuk dalam hal kuliner. Kuliner Jawa Timur memiliki ciri khas cita rasa yang gurih dan pedas. Bukan hanya dari segi rasa saja, hidangan berbahan unik juga dapat ditemui di Kediri, Jawa Timur. Kediri terkenal dengan kuliner khas yang terbilang cukup ekstrim. Sekarang saya bersama Mas Eko dan juga Mas Andi lagi menyortir, ini dia, bekicot. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu kuliner khas dari Kediri yang sudah cukup tersohor, tentu saja olahan bekicotnya. Keunggulannya terletak pada ukuran yang besar dan daging yang lebih tebal. Bekicot yang disortir itu berdasarkan ukurannya, yang besar dan yang kecil. Nih, yang besar bisa sampai seperti ini, dan yang kecil kira-kira ukurannya segini. Jadi yang besar itu biasanya akan dibawa ke pabrik dan yang kecil nanti akan diolah dan dijual ke konsumen langsung. Banyaknya peminat bekicot di Kediri menjadikan olahan hewan bercangkang ini mudah ditemui. Mulai dari olahan untuk konsumsi sehari-hari maupun sebagai buah tangan. Dalam sehari aja bekicot yang terkumpul sudah sebanyak ini. Nggak kebayang karena biasanya bisa sampai bertonton. Pada musim penghujan, jumlah populasi bekicot sangat meningkat. Meskipun tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bekicot banyak dijumpai di daerah yang lembab dan sejuk. Nah, ini bekicot yang sudah siap dikirim ke pabrik. Habis ini, saya mau ikut proses pengolahan bekicot yang ukurannya lebih kecil. Bekicot yang berukuran kecil biasanya akan diolah untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk bisa dikonsumsi, bekicot harus direbus terlebih dulu selama 15 menit. Karena udah matang, kelihatan dari bekicotnya yang sudah muncul ke permukaan, sekarang baru mau diangkat keranjangnya. Prosesnya unik. Perebusan ini bertujuan untuk mempermudah proses pemisahan daging dan cangkang, serta menghilangkan lendir pada daging bekicot. Ini alat yang digunakan walaupun masih tradisional tapi sangat membantu. Bahkan dia bisa sampai mengangkut sampai kurang lebih 1 kuintal atau 100 kiloan. Setelah direbus, warga saling bergotong royong untuk mengeluarkan daging bekicot. Proses pencukilan ini menjadi bagian yang sangat penting karena kita memisahkan antara daging dan juga kotorannya. Lumpur dan kotoran yang terdapat pada saluran pencernaan bekicot harus benar-benar dibersihkan karena terdapat banyak bakteri dan parasit di bagian ini. Ini cara mengambilnya jadi lebih mudah karena tadi sudah direbus terlebih dahulu. Memang harus langsung diproses seperti ini karena kalau ditunggu beberapa hari nanti dia akan bau. Udah lumayan nih kekumpul 1 baskom seperti ini. Tapi memang nggak bisa langsung dikonsumsi, harus melalui beberapa tahapan dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meskipun belum populer bagi kebanyakan orang, tekstur dan cita rasa daging bekicot memiliki ciri khas tersendiri. Proses panjang yang harus dilalui sebelum menghidangkan bekicot menjadi salah satu seni untuk bisa merasakan kenikmatannya. Bekicot ini akan diolah menjadi sate bekicot, tapi sebelum itu harus direbus terlebih dahulu supaya lebih empuk dan juga menghilangkan sedikit lendirnya. Setelah lendir sudah bersih, bekicot pun siap ditumis dengan bumbu-bumbu halus. Mengolah sate bekicot di sini memang sedikit berbeda, jadi harus dioseng terlebih dahulu baru ditusuk-tusuk ke tusuk satenya. Sate bekicot merupakan salah satu olahan yang populer di Kediri. Kuliner ini dapat dijumpai dengan mudah, mulai dari pedagang keliling, warung kaki lima, hingga rumah makan. Udah lapar. Langsung. Ya rasanya enak banget. Bumbunya meresap semua.
Terus memang kenyal banget ini. Bekicot dapat menjadi sumber protein yang baik karena mudah dicerna dan diserap tubuh. Selain itu, bekicot juga mengandung beragam vitamin, zat besi, dan zat kapur. Mengonsumsi daging ini harus dilakukan dengan bijaksana karena tingginya kandungan kolesterol di dalamnya. Gak heran kenapa sate bekicot menjadi kuliner populer di Kediri. Padahal awalnya dimanfaatkan sebagai obat. Tapi setelah diolah rasanya enak pol. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk makan lagi. Indonesia, bangsa besar yang masih kental memegang budaya dan adat warisan dari para leluhur. Tak terkecuali penduduk di sekitar kaki Gunung Kawi Malang yang masih menerapkan kepercayaan adat dalam sendi-sendi kehidupannya. Warga desa Selorejo Dusun Gumuk selalu mengadakan ritual adat setiap tahunnya untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, sekarang saya mau mengikuti prosesnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan melestarikan tradisi keselarasan dengan alam ini juga dipandang sebagai salah satu identitas desa Selorejo oleh sebagian masyarakatnya. Ini dia tempat yang disakralkan untuk melakukan ritual adat, yaitu punden. Karena dekat dengan mata air yang dianggap sebagai sumber kehidupan masyarakat Gumuk. Punden merupakan susunan bebatuan yang telah ada untuk waktu yang lama. Menjadi salah satu tempat penghormatan terhadap leluhur dan biasanya cukup disakralkan dalam tradisi Jawa. Prosesi ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga adat. Dan dilakukannya juga selalu dekat dengan pohon gintung. Nah, pohonnya ada di depan saya ini. Pohon ini merupakan pohon endemik Jawa. Dia hanya ada di Jawa, bahkan tidak di semua Jawa ada. Dan ini tumbuhnya sudah ratusan tahun di dekat punden. Iber-iber merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang sering dilakukan di punden desa. Tatakan berkaki satu ini disimbolkan sebagai bentuk penyatuan dengan para leluhur dan alam. Prosesi ritualnya tidak berhenti sampai di sini. Habis ini akan ada ritual tarian Wong Ireng. Seperti apa kira-kira? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tarian Wong Ireng menjadi budaya yang terbilang unik karena masih jarang terekspos. Saya juga mau menyatu dengan penari Wong Ireng. Jadi saya sudah seperti penari Wong Ireng ini, udah mirip. Tinggal nanti kita nari-nari bareng, Pak. Iya, nari bareng-bareng. Nari bareng sama mbaknya. Pak, ada ini juga, Pak. Sebelum memulai prosesi tarian, para penari melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Mulai dari melumuri tubuh mereka dengan cat khusus yang berwarna hitam, hingga memakai atribut-atribut khas Wong Ireng. Karena semuanya sudah ireng, saya juga nggak mau kalah nih. Saya juga mau ikutan ireng. Bisa ya, Pak? Bisa. Oh, bagus. Tarian Wong Ireng ini rutin dilaksanakan di setiap prosesi adat. Jadi kenapa tarian Wong Ireng ini semuanya harus serba hitam? Karena memang untuk menggambarkan penari-penari ini terhadap penjaga hutan yang tak kasat mata. Makanya hitam semuanya, tidak kelihatan. Tarian Wong Ireng ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk pelestarian adat tradisi supaya tidak lekang oleh waktu. Dalam kelompok penari seperti ini,
dapat terdiri dari 3 generasi sekaligus. Tarian Wong Ireng ini memang diikuti dengan alunan musik gamelan supaya lebih semangat dan sambil bersuara oi. Tak ada batasan ataupun larangan bagi pendatang seperti saya untuk ikut terlibat dalam tarian ini. Para penari justru merasa antusias dan semangat jika ada tamu yang mau terlibat langsung dalam tarian unik satu ini. Membuat saya merasa disambut dengan hangat. Tarian Wong Ireng ini membuat saya belajar kearifan lokal yang memang masih dilestarikan secara turun-temurun sampai sekarang.